Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru Angel ya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, Bu Guru berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita masih belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita belajar subtema 2, itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di pertemuan kali ini anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan kepada anak-anak tentang menghargai perbedaan dan mengenal gerak lemah dan kuat gerakan tari. Oke, nah Bu Guru berharap anak-anak bisa mendengarkan video pembelajaran Bu Guru sampai selesai ya. Nah, anak-anak, pertama kita akan belajar menghargai perbedaan. Oke, nah menghargai perbedaan. Mengapa ya kita harus menghargai perbedaan? Nah anak-anak, perbedaan itu banyak. Mulai dari perbedaan fisik, perbedaan tubuh kita, perbedaan warna kulit, perbedaan kesukaan, perbedaan hobi, perbedaan agama, perbedaan kebiasaan kita, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita memiliki perbedaan. Nah, sekarang kita belajar perbedaan agama. Nah, anak-anak tahu nggak ada berapa sih agama yang ada di Indonesia? Agamanya apa saja? Ya, ada agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, masing-masing agama ini memiliki perbedaan. Mulai dari rumah ibadatnya, tempat ibadahnya pasti beda. Cara berdoanya berbeda. Cara berpakaian untuk pergi berdoa juga berbeda. Nah, ini adalah tempat ibadah. Nah, untuk umat Katolik, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan, itu sama, nama tempat ibadahnya adalah gereja. Sedangkan umat Islam berdoanya di masjid, umat Buddha di wihara, umat Konghucu di kelenteng, dan umat Hindu di pura. Oke, nah ini dia cara berdoanya. Nah, kalau ini cara berdoa cara Islam. Kalau ini Kristen, ya. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, cara berdoanya hampir sama. Lalu ini berdoa dengan cara Hindu, berdoa dengan cara Buddha, berdoa dengan cara Konghucu. Oke. Nah, sekarang perbedaan fisik. Nah, perbedaan fisik itu artinya perbedaan tubuh kita. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Ada yang hidungnya mancung, ada juga yang hidungnya pesek. Ada yang kulitnya putih banget, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya tuh hitam banget. Ya, jadi itu adalah perbedaan fisik. Nah, perbedaan kesukaan. Ada anak-anak yang mungkin suka naik sepeda, suka main bola, suka layangan, dan sebagainya. Ya, ini perbedaan kesukaan, perbedaan hobi juga, atau mungkin ada kesukaan makanan. Misalnya ada yang suka makan bakso, ada yang suka makan sosis, ada yang suka makan mie goreng, ada yang suka soto, dan sebagainya. Itu perbedaan kesukaan makanan. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi anak-anak, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Iya, karena
perbedaan itu merupakan ketetapan dari Tuhan yang tidak bisa diubah manusia. Untuk itu, manusia harus saling menghormati, menghargai agar tercipta kerukunan. Jadi, perbedaan kita ini itu sudah merupakan ketetapan dari Tuhan. Ya, jadi anak-anak perhatikan, anak-anak mungkin dengan kakak atau adiknya atau orang tuanya pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan itu adalah ketetapan. Nah, untuk itu kita harus saling menghormati, menghargai agar tercipta kerukunan. Bisa dimengerti? Oke, nah selanjutnya apa saja ya manfaat hidup rukun? Nah, kalau kita sudah menghargai, menghormati perbedaan setiap orang, pasti hidup kita akan rukun. Nah, apa ya manfaat hidup rukun? Iya, manfaat yang akan kita rasakan adalah hidup kita damai, tentram, jauh dari pertengkaran, keributan, dan perselisihan. Nah, itu namanya manfaat kalau kita saling menghargai. Manfaat kalau kita hidup rukun itu hidup jadi damai, tentram, jauh dari pertengkaran, keributan, dan perselisihan. Ya. Oke. Nah, menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, ingat, menghargai, menghormati, itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila itu anak-anak disimbolkan dengan rantai. Nah, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, Indonesia itu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu. Jadi kita menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang berkaitan dengan nilai sosial, nilai kebaikan, saling menghormati, menghargai, menyayangi, membantu, itu termasuk sila kedua Pancasila. Bu Guru ulangi, kalau kita saling menghormati, menghargai, menyayangi, membantu, itu termasuk ke sila kedua Pancasila. Oke, nah anak-anak perhatikan gambar ini. Ini bekerja sama ya di sekolah. Ini anak-anak bekerja sama bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ini mereka bersihkan di dalam ruangan kelas. Ya, ada yang menyapu, mengepel, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan meja, bangku. Nah, kalau yang ini di rumah, ya. Ibunya mengepel, bapaknya membersihkan rumput-rumput liar, anaknya membersihkan jendela. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu bekerja sama? Mengapa kita harus bekerja sama membersihkan ruangan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, ataupun di rumah? Mengapa kita harus bekerja sama? Iya. Nah, mengapa kita harus bekerja sama supaya satu, pekerjaan cepat selesai. Jadi kalau kita bekerja sama-sama membersihkan ruangan kelas atau membersihkan rumah, pasti cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Lalu yang ketiga, kita semakin bersatu. Ya, jadi anak-anak bayangkan kalau misalnya di rumahnya anak-anak, yang membersihkan rumah itu hanya ibu. Pastinya kan pekerjaannya jadi lama selesai. Pasti ibunya tuh pasti merasakan, wah pekerjaan ini berat deh. Ya, jadi harus bekerja sama ya. Jadi anak-anak di rumah perlu bekerja sama dengan orang tua. Kalau orang tua sedang membersihkan rumahnya, anak-anak ikut membantu. Supaya pekerjaan cepat selesai,
supaya pekerjaan berat itu terasa ringan dan semakin bersatu. Oke, bisa dimengerti? Ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar mengenal gerak lemah dan kuat gerakan tarian. Jadi dalam sebuah tarian itu ada yang anggota tubuhnya digerakkan kuat, ada yang anggota tubuhnya digerakin lemah. Oke. Nah, tarian merupakan gerakan indah dan terpadu dari satu posisi ke posisi lainnya. Nah, anak-anak bisa peragakan gerakan tarian pada buku halaman 68-69 tema 1 ya. Buku tema 1 halaman 68-69. Nanti akan Bu Guru kirimkan link contoh gerakannya. Nah, anak-anak harus belajar mengikuti gerakan yang Bu Guru kasih contoh. Lalu anak-anak bisa menyebutkan gerakan kuat dan lemahnya ya. Nah, nanti anak-anak bisa menentukan mana yang termasuk gerakan kuat, mana nih yang termasuk gerakan lemah. Nah, gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Nah, ya, ingat ya, gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Kalau gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Jadi anak-anak bisa bedakan mana nih gerakan yang dilakukan dengan kuat, mana nih gerakan yang dilakukan dengan lemah. Oke. Nah, ini gerak kuat. Bu Guru kasih satu contoh aja ya, beberapa contoh. Nah, ketika anak-anak sudah mengikuti gerakan yang ada di video Bu Guru, di link yang lain, nanti anak-anak coba melakukan gerakan dan anak-anak tulis gerak kuat. Itu gerakan mengangkat tangan, gerakan mengacungkan tangan ke depan. Ya, ini termasuk gerak kuat. Lalu kalau gerak lemah, yaitu gerak menurunkan kedua tangan, gerakan memutar pergelangan tangan. Nah, sekarang setelah anak-anak coba melakukan gerakan kuat dan lemah, anak-anak sebutkan gerakan kuat dan lemah lainnya sesuai contoh gerakan tari. Jadi nanti anak-anak tulis contoh gerakan kuat adalah titik-titik-titik, anak-anak tulis. Contoh gerakan lemah adalah titik-titik-titik. Tapi anak-anak harus mengikuti gerakannya dulu supaya bisa membedakan gerak yang kuat dan gerak yang lemah. Bisa dimengerti? Oke. Nah, latihannya itu latihan 1, kerjakan tugas buku tema 1 halaman 65 dan 85. Jadi buka halaman 65, kerjakan halaman 65, lalu buka buku halaman 85, kerjakan halaman 85. Langsung dikerjakan di buku tema. Lalu, yang kedua, ikuti gerakan tari sampai bisa, lalu tuliskan gerakan kuat dan gerakan lemah. Nanti bisa lihat di buku ya, contoh gerakannya, atau bisa lihat di videonya Bu Guru. Nanti Bu Guru akan kasih videonya. Ikuti gerakan itu, lalu nanti tuliskan contoh gerakan kuatnya dan contoh gerakan lemahnya. Oke? Oke, nah anak-anak terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar, Tuhan memberkati.